Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Aku harap kalian gak akan bosen dengerin penjelasan dari saya. Nah, pada kali ini kita akan membahas penjelasan bab yang ke-10. Nah, bab yang ke-10 ini akan penjelasan mengenai analisis proses konseling dalam studi kasus. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dahulu pengertian dari studi kasus tersebut. Nah, studi kasus itu apa, Mbak? Studi kasus merupakan penyelidikan intensif mencakup semua informasi yang relevan terhadap seorang atau beberapa orang yang berkenaan dengan masalah gitu. Jadi studi kasus ini tuh ibaratnya penelitian terhadap sesuatu masalah gitu. Nah, tujuan dari studi kasus dalam konseling ini apa? Pertama, untuk mengetahui secara luas permasalahan-permasalahan dalam konseling, dalam yang klien yang dihadapi itu apa aja. Kemudian mengenal pribadi klien itu saat kena masalah itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari studi kasus yaitu usaha konselor melakukan pemahaman terhadap individu yang mengalami suatu masalah tertentu. Jadi tujuan dari studi kasus fungsinya itu memberikan pemahaman kepada klien kita yang dapat masalah biar paham gitu. Kemudian sasaran studi kasus itu beberapa klien yang sedang punya masalah seperti itu. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus itu apa aja, Mbak? Pertama, data identitas. Nah, identitas klien ini sangat penting sekali. Yang kedua yaitu tanda-tanda atau gejala yang nampak. Klien ini kena masalah seperti ini. Nah, gejalanya apa aja yang nampak? Kemudian data sekitar klien. Data di sekitar klien itu maksudnya latar belakang keluarga, latar belakang kesehatan anak, ya seperti itu, pendidikan, kemudian sosial behavior atau minatnya. Jadi kita harus mengetahui minat yang disukai oleh klien kita. Kemudian tes data mulai dari bakat, angket, achievement dan lain sebagainya. Ciri-ciri studi kasus. Studi kasus itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengumpulkan data yang lengkap, kemudian bersifat rahasia karena ini akan mencangkup identitas klien kita, jadi kita harus menjaga rahasia tersebut. Kemudian dilakukan secara terus-menerus atau kontinu agar tahu perkembangan dalam diri konseli. Kemudian pengumpulan data tersebut itu dilakukan secara ilmiah seperti itu. Pelaksanaan studi kasus. Nah, pertama itu kita harus mengumpulkan data dulu, instrumen. Isinya itu kartu pribadi, angket, wawancara, kunjungan rumah, buku rapor dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan. Kemudian yaitu mengumpulkan data dalam studi kasus yang tadi. Data dalam studi kasus itu ada identitas diri, latar belakang, lingkungan, sosial budaya, riwayat pendidikan dan semuanya itu. Nah, dari penjelasan tadi itu merupakan penjelasan mengenai menganalisis proses konseling dalam studi kasus. Yang mananya kalau saya simpulkan merupakan proses tersebut itu sangat butuh data yang sangat lengkap dan rumit sekali. Oke, nanti kita akan lanjut ke bab 11.